Oke, langsung saja teman-teman kita bahas soal yang pertama. Soalnya adalah Eko tiba-tiba diminta untuk bekerja di luar kota selama beberapa bulan dan hari Senin depan harus segera berangkat. Padahal saat ini ibunya sedang dirawat di ruang ICU karena menderita sakit keras. Jika Anda adalah Eko, yang akan Anda lakukan adalah A. Menerima tawaran tersebut dan segera pergi untuk dinas. B. Membicarakannya lebih dahulu dengan keluarga, baru memutuskannya. Yang C. Menemui atasan dan meminta kebijaksanaannya. Yang D. Menerima tawaran tersebut dengan syarat setelah ibu saya sembuh. Ya teman-teman, kasus ini mungkin salah satu kejadian yang mungkin akan terjadi, tapi di sini sangat dilematis ya. Jadi di sisi lain, ibunya sakit keras, dan di sisi lain, si Eko ini akan segera dipindahkan keluar kota atau diminta untuk dinas di luar kota. Nah, teman-teman, dalam memutuskan soal ini, ini terkait dengan unsur komunikasi, teman-teman. Jadi bagaimana kita mengemukakan apa yang ada dalam pikiran kita, baik kepada pimpinan maupun kepada keluarga. Jadi di sini, dalam kasus ini, itu terkait dengan kasus komunikasi pada level ketiga. Indikator yang pertama yaitu menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan cara penyampaian dan bahasa yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain. Jadi, maksudnya si Eko harusnya melakukan konsultasi dulu kepada pimpinan, karena pimpinan tersebut yang akan memberi tugas gitu ya. Dengan demikian, setelah ketemu dengan pimpinan, si Eko akan mendapatkan keputusan. Jadi di sini intinya si Eko ini akan meminta kebijaksanaan daripada pimpinan itu. Apakah keberangkatannya bisa ditunda seminggu atau 2 minggu depan sambil nunggu ibunya sembuh dulu, atau bisa juga langsung segera berangkat, dan gimana mekanismenya seperti itu ya. Intinya hal yang harus dilakukan Eko terbaiknya yaitu minta kebijaksanaan dari pimpinan. Jadi di sini jawaban yang paling tinggi bobotnya ada di opsi C, yaitu menemui atasan dan minta kebijaksanaannya. Ya. Kemudian disusul oleh opsi B. Jadi membicarakannya lebih dahulu dengan keluarga, baru memutuskannya. Nah, di situ nanti kan ada saran juga dari pihak keluarga. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah opsi D, yaitu menerima tawaran tersebut dengan syarat setelah ibunya sembuh, atau opsi A, menerima tawaran tersebut dan segera pergi untuk dinas. Di sini memang kasusnya cukup dilematis ya, jadi memang harus menemui pimpinan karena beliau yang mempunyai kepentingan ya untuk menugaskan si anak buahnya. Dalam hal ini adalah si Eko. Itu ya teman-teman. Kita ke soal yang berikutnya. Soalnya adalah seorang siswa yang biasanya memiliki nilai jelek pada pelajaran fisika, tiba-tiba dalam 2 hasil ulangan harian memiliki nilai yang melesat jauh daripada siswa yang lain. Pandangan Anda sebagai guru terhadap siswa tersebut adalah A. Mendampingi dan memelihara motivasi dan prestasi belajar siswa tersebut karena setiap siswa memiliki peluang untuk berubah menjadi lebih baik. Yang B. Siswa tersebut mulai bersemangat dalam belajar. Oleh karena itu, perlu diberikan reward atau penguatan agar grafik prestasinya terus meningkat. Yang C. Siswa wajar memiliki prestasi belajar yang naik turun, sehingga tidak perlu dianggap sebagai hal yang aneh. Yang D. Hal ini harus diselidiki, karena bisa jadi hasil ulangan tersebut diperoleh dengan cara menyontek jawaban temannya. Nah, teman-teman, jadi background-nya si siswa ini selalu ya mendapatkan nilai jelek gitu ya. Namun, dalam 2 ulangan ini dia kok tiba-tiba hasilnya naik banget, naiknya drastis gitu ya. Sebagai seorang guru, hal apa yang paling baik dilakukan? Jadi yang paling baik ya disupport gitu ya. Jadi ditanyai, disupport, pasti ada semangat yang terlebih dari siswa itu ya, sehingga kok grafiknya tiba-tiba naik gitu ya. Atau jika memungkinkan, guru memberikan reward. Dengan hal tersebut, kemungkinan juga akan memotivasi peserta didik yang lain. Oh, saat temannya dia mendapatkan hadiah, pasti si temannya juga pasti bisa juga. Jadi intinya kenapa kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Mungkin gitu ya bagi siswa yang lain. Jadi dalam hal ini, teman-teman, soalnya terkait dengan unsur orientasi pada hasil, yaitu pada level 3, indikator kedua, yaitu memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil di unit kerjanya masing-masing. Jadi di sini
siswa yang mendapatkan nilainya naik gitu ya, grafik nilainya meningkat itu diberikan reward, atau bahkan juga bisa siswa yang nilainya semakin turun juga diberikan semacam teguran. Dan ini teguran bukan sanksi ya, tapi juga sebagai motivasi juga gitulah. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam soal ini yang mendapatkan poin tertinggi itu ada di opsi B, teman-teman, yaitu siswa tersebut mulai semangat belajar. Jadi harus tetap berpikiran positif ya. Oleh karena itu perlu diberikan reward tadi ya. Nah, di sini yang mendapatkan poin rendah adalah opsi D, yaitu hal ini harus diselidiki karena bisa jadi hasil ulangan tersebut diperoleh dari hasil menyontek. Nah, sebagai guru teman-teman, kita harus menghilangkan negatif thinking ya. Meskipun itu wajar terjadi, cuma tidak boleh ditunjukkan kepada siswa karena itu sebagai judgement ya. Jadi seperti itu. Jadi harus dihilangi teman-teman. Dan yang mendapatkan poin 3 itu ada opsi A, mendampingi dan memelihara motivasinya terus agar grafiknya naik terus ya. Kemudian yang dapat poin 2 itu opsi C. Siswa wajar mendapatkan prestasi yang naik turun. Ketika teman-teman cukup mudah untuk soal ini, kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya adalah, sebagai seorang staf pelayanan yang baik, hal yang Anda akan lakukan adalah A. Memberikan pelayanan yang cepat dan sesuai kebutuhan konsumen. B. Mendengarkan keluhan konsumen dan menyampaikan pada atasan. Yang C. Memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan job desk saya. Yang D. Bersikap tenang saat melayani konsumen yang rewel. Nah, teman-teman, biasanya di sini pelayanan publik ini sangat disorot masyarakat ya, mengingat biasanya banyak pelayanan publik itu yang ribet gitu ya. Jadi dari bagian satu dipindahkan ke bagian yang lain. Jadi terkesan tidak praktis. Dan ini maka akan membuang waktu si customer. Dan ini sangat merugikan. Bisa saja kan mereka sudah mengorbankan waktu bekerjanya gitu ya. Jadi yang sangat dibutuhkan oleh customer dalam hal pelayanan publik adalah memberikan pelayanan yang cepat ya dan tidak berbelit-belit gitu ya. Jadi di sini itu terkait dengan unsur komunikasi gitu ya. Jadi bagaimana komunikasi yang baik dari si pelayan publik ini kepada customer. Dan ini terkait dengan komunikasi level 2, indikator kedua yaitu secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan tugas pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap. Jadi yang disorot di sini adalah pelayanan publik secara cepat dan tanggap. Dan ini berarti artinya yang memberikan poin 4 ada di opsi yang A. Dia memberikan pelayanan cepat dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian disusul oleh opsi C, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan job desk saya. Jadi artinya kita tetap harus bekerja sesuai dengan job desk masing-masing ya, yang diamanatkan oleh atasan kita. Kemudian mendapatkan poin 2 ada di opsi B, mendengarkan keluhan konsumen dan menyampaikannya pada atasan. Dan yang di sini yang paling rendah adalah D, bersikap tenang saat melayani konsumen yang rewel. Ya teman-teman, semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih.